Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan Squidward yang telah selesai membuat salad panggang sayuran berbentuk wajahnya sendiri untuk diberikan kepada boneka palsunya yang bernama Kribble. Saat setelah disajikan di atas meja makan, Squidward langsung mengambil makanan tersebut karena masih ada sayuran yang kurang. Sehingga Squidward langsung memasukkan kembali salad itu ke oven. Saat di luar, Squidward pergi untuk mengambil sayuran di luar, namun ketika dia akan mencabut sayuran tersebut, justru sangat sulit untuk dicabut dari tanah. Sehingga Squidward berusaha sekuat tenaga untuk mengambil. Namun, usahanya gagal karena justru Squidward malah kebawa ke dalam tanah. Ternyata yang menarik tanaman itu seekor kelinci. Lalu kelinci itu menarik dua kumis milik Squidward untuk dijadikan senar gitar lalu pergi dari sana. Squidward yang sudah keluar dari tanah lalu tak sengaja terjatuh akibat lubang yang dibuat oleh kelinci. Squidward akhirnya kehilangan tanaman tersebut karena telah dimakan oleh kelinci tersebut. Dan Squidward pun hanya bisa pasrah. Setelah kelinci itu pergi, Squidward dibuat panik karena telah mencium aroma gosong dari dalam rumah. Ia kemudian langsung segera masuk karena seisi rumah sudah penuh dengan kepulan asap yang menghitam. Squidward pun menangis jadi-jadinya, kemudian datanglah kelinci tadi ikut menertawakannya. Namun kelinci itu lalu memasukkan salad sayuran itu ke dalam mulut Squidward, yang hal itu membuatnya langsung ingin merasa muntah. Kini si kelinci itu berada di kebun, banyak sekali sayuran siap dimakan, apalagi tidak ada Squidward yang mengganggunya. Kelinci itu langsung makan sayuran dan buah-buahan seperti sedang melakukan pesta. Hingga tak lama dari itu, datanglah Squidward yang memakai kostum Viking untuk menyatakan perang dengan kelinci. Ia pun langsung menyerang menggunakan tongkat pemukul. Namun tetap saja si kelinci tersebut selalu berhasil menghindar. Tanpa disadari olehnya, justru kebun miliknya serta sayuran dan buah-buahan telah hancur. Kemudian, Squidward pun semakin kesal terhadapnya. Si kelinci itu untuk kedua kalinya telah berhasil menjebak Squidward hingga masuk ke dalam tanah. Lalu langsung menyiramnya dengan air sehingga Squidward berubah menjadi tanaman. Kebetulan saat itu ada si Patrick yang lewat melihat tanaman tersebut. Ia pun berniat ingin mencicipi terong paling terjelek. Apalagi nggak ada Squidward di rumah, alhasil tanpa banyak basa-basi si Patrick langsung memakan kepala Squidward yang dianggap sebagai terong. Namun justru si Patrick malah terpental sampai ke rumahnya sendiri karena sayuran Squidward sangat alot. Kemudian tak berselang lama dari itu, si kelinci tersebut masih mengambil sayuran itu hingga tak lama muncul dari dalam tanah wortel raksasa. Si kelinci itu langsung terpesona dan mengejar wortel raksasa tersebut, yang ternyata di dalamnya ada Squidward yang menjebak si kelinci agar pergi dari kebunnya. Tak disangka karena saat itu Squidward gak bisa melihat jalan. Alhasil ia pun masuk ke dalam jebakan perangkapnya sendiri guys. Si kelinci itu bertambah ganas ingin memakan wortelnya. Sementara itu Squidward yang panik langsung menghubungi petugas binatang untuk membantunya. Singkat cerita, petugas tersebut telah datang dan di dalam sana juga ada si Patrick yang ditangkap, yang akhirnya si kelinci itu berhasil dikurung. Saat itu datanglah SpongeBob yang gak setuju jika si kelinci itu dibawa pergi. Alhasil si petugas itu mengizinkan SpongeBob untuk merawat si kelinci itu. Tentunya SpongeBob sangat senang dan langsung membawa pergi kelinci tersebut ke rumahnya. Squidward memperingatkan SpongeBob agar jangan membiarkan kelinci peliharaannya datang lagi ke kebun miliknya. Saat berada di rumah, SpongeBob mencari makanan di dalam kulkas. Namun tidak menemukan sayuran karena telah kehabisan. Kelinci yang lapar kemudian diberi makanan Gary. Namun kelinci itu melempar makanan tersebut hingga SpongeBob akhirnya pergi untuk membeli sayuran untuk peliharaan barunya itu. Si kelinci itu mulai kelaparan. Ia mencoba mencari makanan dengan memakan segalanya hingga akhirnya merusak alat-alat milik SpongeBob. Gak lama dari itu, akhirnya ia pun tiba membawa sayuran, namun dibuat panik saat melihat seisi rumahnya telah berantakan. SpongeBob mencoba tenang dengan menutupi seluruh kekacauan tersebut dengan menggunakan saus. Saat si kelinci mencoba menjilat saus tersebut, justru bisa mengeluarkan api. Disinilah kejahilan kelinci mulai diperlihatkan. Ia menjilati seluruh saus-saus pedas itu untuk membakar seisi rumah. SpongeBob baru menyadari bahwa di dalam rumahnya sudah sangat kacau balau. Ia pun langsung menggunakan apar pemadam untuk memadamkan api di dalam rumahnya.
Setelahnya, si kelinci malah meminum semua saus itu sehingga perutnya mulai bergejolak. Beruntungnya, SpongeBob berhasil mencegah api itu mengenai koleksi foto miliknya. SpongeBob kemudian langsung menghabiskan seluruh saus yang dioleskan sebelumnya, namun tiba-tiba saja seluruh tubuhnya merasa sangat panas terbakar, lalu segera masuk ke dalam kloset untuk memadamkannya. Kemudian SpongeBob membuat kandang sesuai dengan perlengkapan bagi kebutuhan kelinci, termasuk diberi mainan agar si kelinci bisa betah di dalam kandang. Namun percuma saja si kelinci itu tidak menyukainya, guys. Akhirnya si kelinci itu marah-marah karena nggak bisa dapat kebebasan, sehingga si kelinci tersebut justru masuk ke dalam dinding yang telah dilapisi kain. SpongeBob pun panik, kemudian langsung segera pergi untuk mencari jaring penangkap ubur-ubur. Beruntungnya saat di sela-sela sofa dia menemukan jaring tersebut bersama dengan si Patrick, yang akhirnya disinilah sahabatnya itu meminta SpongeBob untuk menyerahkan semua masalah ini kepadanya karena dia suka berburu. Disinilah si Patrick langsung masuk ke dalam sela-sela dinding, namun karena nggak bisa melihat apapun, akhirnya membuat seluruh barang-barang yang ditempel di dinding berjatuhan. SpongeBob pun menyuruh si Patrick untuk keluar dari sana, namun si Patrick bingung mencari jalan pulang. Ditambah lagi, si Patrick tiba-tiba saja mengecil dan akhirnya menghilang. Sementara itu, SpongeBob pergi ke tempat toko hewan peliharaan untuk membeli kelinci betina. Sesampainya di rumah, SpongeBob langsung mengeluarkan kelinci tersebut dari kandangnya. Kebetulan si kelinci jantan melihatnya, akhirnya keduanya bertemu. Si kelinci betina sangat agresif sehingga langsung mengajak kelinci betina berdansa. Apalagi SpongeBob mengiringi dengan musik. Selanjutnya, SpongeBob kemudian merobek lapisan kain dinding untuk menolong si Patrick yang kejebak. Mereka berdua melihat kedua kelinci tersebut masuk ke dalam ranjang, dan tiba-tiba saja setelah dihitung, ternyata kelinci tersebut menjadi lebih banyak. Para kelinci itu kelaparan dan mulai kembali masuk ke dalam lapisan dinding rumah, yang akhirnya keduanya memutuskan untuk melakukan perburuan bersama. Namun sayangnya saat itu para kelompok kelinci berhasil kabur dari rumah menuju ke tempat Tuan Tentakel. Sementara itu di kebun, saat Squidward akan menanam kembali satu wortel kecilnya, tiba-tiba saja para kelinci itu datang lagi. Tentunya Squidward pun mulai kesal kembali, namun dia begitu sangat ketakutan tatkala melihat banyak sekali para kelinci yang berada di kebunnya. Sehingga meski ada SpongeBob dan si Patrick yang akan menangkap para kelinci itu, Squidward tetap ketakutan dan memilih pergi masuk ke dalam rumah. Namun detik-detik kemudian, tak disangka seluruh para kelinci itu langsung menyerbunya sampai ke dalam. Squidward yang ketakutan langsung segera menghubungi petugas hewan itu lagi. Namun percuma saja, para kelinci tersebut sudah menguasai seluruh rumahnya, dan Squidward hanya bisa berpasrah diri menerima semuanya. Selanjutnya, Squidward kemudian dikeluarkan dari rumah lalu mengambil palu besar dan akhirnya langsung menghantamkan palu tersebut sampai menghancurkan rumah. Tak disangka ternyata seluruh seisi rumah sudah dipenuhi dengan para kelinci. Akhirnya Squidward yang frustasi langsung memukul kepalanya sendiri. Seketika itu otaknya kegeser yang membuatnya seperti bertingkah layaknya seekor kelinci. Kini Squidward sudah menjadi sangat gila. Bahkan saat petugas hewan datang, justru Squidward langsung menendangnya. Kini si petugas langsung memburu Squidward yang dianggap sebagai kelinci yang meremehkan. Sementara itu si kelinci tersebut malah bercosplay seperti Squidward yang sedang marah. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pagi itu terlihat di kediaman rumah Sandy, burung hinggap di jendela. Sandy sedang bersantai menyeduhkan segelas teh hangat di meja. Sandy mendengar ada suara ketukan pintu yang membuatnya langsung segera pergi untuk menemuinya. Namun saat di luar kepalanya sempat terkena dahan pohon yang patah. Ia lalu dibuat sangat terkejut tatkala melihat seluruh daun pohonnya berguguran. Begitupun dengan SpongeBob yang sudah masuk ke dalam rumah. Sandy pun memperlihatkan bahwa dedaunan pohon rumahnya sudah berjatuhan. Sandy tidak tahu menahu mengapa hal ini bisa terjadi. Dia harus membuat pohon itu kembali memiliki dedaunan dengan cepat karena ia bisa merasakan pohonnya tengah bersedih. Oleh sebab itu, si Sandy langsung membawa alat canggihnya bertenaga nuklir. Awalnya ketika senjata laser itu ditembakkan, dedaunan mulai tumbuh sangat lebat. Namun karena kelebihan tenaga, akhirnya dedaunan itu malah meledak. Kini pohon itu hanya tinggal ranting doang.
Namun untungnya SpongeBob mengenal seseorang yang bisa memperbaiki semuanya di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward yang sedang bercocok tanam di halaman rumah. Bahkan semua tanaman itu tumbuh sangat subur. Squidward sangat pandai menjaga tanamannya agar tidak terkena hama yang membuat tanamannya mati. Saat itu datanglah Sandy dan SpongeBob yang membuat salah satu tanaman yang baru tumbuh malah dirusak olehnya. Dan inilah yang dimaksud oleh SpongeBob untuk diminta bantuan. Awalnya di sini Squidward menolak permintaan tolong tersebut karena mereka berdua dianggap tidak punya sopan santun. Namun setelah Sandy mengatakan jika Squidward merupakan tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom, alhasil Squidward langsung berubah pikiran. Dia akan membantu Sandy asalkan mereka berdua mau menuruti syarat permintaannya. Jadi selama sedang proses memperbaiki tanaman, mereka dilarang untuk bertanya. Akhirnya mereka berdua menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sudah tiba di rumah Sandy. Squidward langsung mendiagnosis pohon yang dimaksud. Dia mulai naik meraba-raba batang pohon untuk mengetahui apa penyebabnya. Saat itu ia sempat melihat daun dan juga memakannya. Setelah melakukan segalanya, ternyata Squidward mendapati bahwa pohon itu memiliki sebuah penyakit kulit kayu dan cabang. Sandy pun panik setelah mendengarnya. Di sana SpongeBob membawa sarung tangan dan juga pupuk tanaman. Sementara itu Sandy terkejut karena melihat Squidward yang mencium bau pupuk itu lewat helm kacanya. Squidward kemudian langsung melempar pupuk di sekitar pohon itu. Selanjutnya memberikan infus berupa cairan khusus ke tanah serta memotong satu daun dengan penuh kehati-hatian. Siapa yang menyangka daun itu tumbuh lagi dengan sangat cepat guys. Namun baru saja mereka senang daun itu justru gagal bertahan lagi. Itu artinya penyakit pohon itu benar-benar sangat serius. Disinilah setelah beberapa saat yang memperlihatkan Sandy yang kesusahan untuk keluar dari rumah pohonnya karena pintunya sempat terhalang oleh batu permata kristal di dalam rumahnya. Yang mana Sandy pun bingung dengan cara yang dilakukan olehnya. Squidward hanya menggunakan cara alternatif untuk berkebun. Dan ini merupakan salah satu prosesnya. Lalu Squidward menggelar karpet di tanah karena ia akan membimbing pohon dalam meditasi penuh perhatian serta perlu memvisualisasikan pertumbuhannya. Lalu mereka bertiga mulai duduk di karpet tersebut untuk menikmati prosesnya. Ia mengeluarkan kaset musik ciptaan klarinet miliknya untuk di-setel dan dinikmati bersama. Dia mulai melafalkan nyanyian pohon, namun SpongeBob dan Sandy benar-benar tidak tahan lagi setelah mendengar suara klarinet Squidward yang membuat telinga mereka sakit. Bahkan sekelas batang pohon saja tidak tahan untuk mendengarnya, yang membuat batang pohon itu terjatuh mengenai radio miliknya. Squidward tetap meyakinkan Sandy bahwa tadi merupakan bagian dari proses penyembuhan pohon. Squidward yakin proses ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Namun tenang saja, dia pasti akan membantu menyembuhkan penyakit pohon itu. Ketika Sandy dan SpongeBob sedang memanggang roti, tiba-tiba saja Squidward malah mengambil selai dan memberikan ke batang pohon itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan karena batang pohon yang cukup besar itu justru malah patah tepat di meja makan mereka berdua. Namun katanya ini juga bagian dari prosesnya. Kemudian ketika Sandy sedang menjemur pakaian, Squidward malah mengambil tali untuk mengikat batang pohon untuk dijadikan kesatuan utuh. Namun sayangnya cara itu juga tetap saja gagal. Lalu ketika Sandy sedang bersantai membaca, Squidward memasang selang air untuk menyiram pohon tersebut. Namun ketika keran itu dibuka, justru air tersebut keluar cukup besar yang membuat Sandy juga terkena imbasnya. Bahkan proses kegagalan terus terjadi hingga ketika malam sudah tiba, Sandy sedang tidur di luar halaman menggunakan tendanya. Dia mendengar suara Squidward yang membuatnya tidak tenang saat tertidur. Akhirnya karena itu membuat Sandy terbangun dari tidurnya. Sedangkan di atas pohon sana, Squidward sudah melakukan berbagai cara ritual untuk menyembuhkan penyakit pohon itu. Bahkan terlihat dari raut wajahnya, dia seperti kehilangan arah dan tujuan seperti sudah gila. Di sisi lain, si Sandy sudah merasa benar-benar sangat emosi melihat tingkah konyol Squidward yang mengatakan tentang kalimat proses terus-menerus. Squidward pun mulai turun dan tak sengaja melepas tali-tali tenda itu, yang membuat tendanya langsung rubuh gak karuan. Sedangkan Squidward sendiri masih berputar-putar mengelilingi pohon sembari membawa alat berkebun.
Yang dimana hal itu tentunya membuat Sandy sangat kesal kepadanya, namun sebelumnya Squidward sudah mengatakan agar jangan lagi memberikan banyak pertanyaan kepadanya. Karena kini Squidward sudah frustasi, akhirnya mengusir Sandy keluar dari rumahnya sendiri. Bahkan tak hanya itu saja, keamanan rumah Sandy mulai diaktifkan dengan sangat ketat. Meski begitu, Squidward sangat yakin dan akan membuktikan kepada mereka berdua bahwa dia pasti bisa menyembuhkan penyakit pohon ini. Di keesokan harinya, terlihat Sandy dan SpongeBob kembali. Di sini si Sandy yakin pasti Squidward akan gagal lagi. Namun begitu masuk ke dalam rumah, ternyata pohon itu sudah kembali memiliki daun yang sangat lebat. SpongeBob mendekati pohon itu dan memeriksa salah satu daun yang mana ternyata itu bukan daun sungguhan, melainkan dedaunan yang tumbuh itu merupakan lukisan dari wajah Squidward sendiri untuk membohongi mereka berdua. Squidward terjatuh dari pohon dan mengatakan bahwa itu merupakan kumpulan dari lukisan dirinya yang telah disobek olehnya. Menurut Squidward sendiri bahwa dia sudah berhasil menyembuhkan penyakit pohon tersebut karena dia sudah mengubah pohon itu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk dinikmati. Kini karena kegagalannya, Squidward perlahan-lahan menjadi gila. Dia menganggap bahwa dia merupakan seniman terhebat di kota Bikini Bottom. Tentunya si Sandy pun tahu bahwa pohonnya belum sembuh dari penyakitnya. SpongeBob sempat berpikir andai kata mereka bisa berbicara dengan pohon itu, pastinya mereka bisa tahu penyebab penyakit yang sebenarnya. Disinilah Sandy langsung mengeluarkan alat penerjemah khusus untuk tanaman, meski dia juga baru pertama kali mencobanya guys. Jadi pada saat itu si Sandy langsung mengajak bicara pohonnya. Tadi sangka ternyata memang benar alat tersebut bisa menerjemahkan perkataan dari pohon itu. Kemudian di pohon itu berkata jika ada sesuatu yang telah merayap di sekitarnya, yang mana ternyata yang dimaksud adalah Squidward yang sudah menjadi gila. Lalu saat si Sandy bertanya mengenai tentang penyakitnya, si pohon menjawab jika dia tidak sakit. Dan disinilah akhirnya terjawab sudah, ternyata permasalahannya si Sandy telah meninggalkan mobil miliknya berminggu-minggu di tempat akar. Sehingga si Sandy langsung segera memindahkan mobil tersebut. Begitu mobil itu sudah pindah, pertumbuhan pohon itu semakin sangat cepat hingga akhirnya pohon tersebut kembali seperti semula. Dan pada akhirnya Squidward pun sangat bersedih setelah melihat pohon itu sudah tidak sakit lagi, dikarenakan dia sebelumnya sudah merobek semua lukisan berharga miliknya. SpongeBob lalu datang dan menenangkan hatinya karena ini semua demi persahabatannya. Saat itu si pohon pun berkata kepada Squidward bahwa dia merupakan seorang tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom. Untuk itu si pohon langsung memberikan sebuah biji raksasa kepada Squidward untuk kenang-kenangan dan ia mengucapkan terima kasih, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob terbangun penuh ceria, mencium Gary dan melihat petugas kantor pos yang mengirim surat. Di tengah jalan ia melihat keluarga bebek yang melintas dan menabur bunga di jalanan sebelum tiba di restoran Tuan Crab. Namun ketika sudah sampai, justru SpongeBob tak bisa masuk karena pintunya telah ditutup dengan kain yang bertuliskan bahwa restoran itu telah ditutup karena ada bulu babi. Yang kemudian SpongeBob bersedih melihatnya. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah Tuan Crab, tubuhnya dipenuhi bulu babi yang menemuinya dan mengatakan bahwa dia memang telah sengaja menutup sementara restoran itu selama seminggu guna untuk menyingkirkan hewan bulu babi. Tentunya setelah mendengar itu membuat SpongeBob sangat panik karena dia bingung selama seminggu dia harus ngapain jika tanpa bekerja di restoran ini. Apalagi mencari kerjaan sangat sulit dan apalagi 19 juta lapangan kerja. Namun lagi-lagi Tuan Crab telah memiliki solusi lain. Sebelumnya ia telah menyiapkan SpongeBob untuk bekerja di tempat lain selama seminggu agar dia ada kegiatan untuk bekerja. Sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang. Meski dia tidak bekerja bersama dengan Squidward, Tuan Crab lalu pergi membawa SpongeBob pergi ke tempat kerja industri hiburan. Diperlihatkan ternyata Squidward sendiri bekerja di tempat sirkus sebagai badut, namun ia senang daripada kerja bersama SpongeBob. Tak berselang lama, dia pun telah sampai dan Tuan Crab berkata jika SpongeBob bekerja di pabrik Spiton, tempatnya pergulatan yang berbahaya. SpongeBob berusaha menolaknya, namun Tuan Crab tetap memaksa SpongeBob agar masuk ke dalam guys. Di sini Tuan Crab mengubah bentuk wajah SpongeBob agar kelihatan tangguh dan bisa masuk ke dalam. Kemudian SpongeBob langsung berubah setelah ia mendengar perkataan Tuan Crab.
jika ia harus menatap para pelanggan agar mereka bisa tahu siapa yang ada di hadapannya. SpongeBob pun mengira bahwa dia harus menatap orang-orang dengan kejujurannya, dan begitu SpongeBob masuk ke dalam tempat berbahaya itu, dia melihat para peserta bertubuh besar telah antri berjejeran di tempat itu untuk melakukan pertarungan brutal. Tempat itu sangat mengerikan, tak hanya itu saja, pertarungan tersebut banyak sekali jenisnya, yang intinya mereka bertarung mati-matian dengan kesenangan belaka. SpongeBob mulai berjalan perlahan meski dia takut, namun dia malah menatap ekor sirip kecil di hadapannya dengan wajah garang yang ternyata itu adalah sirip hiu yang sangat besar. Siapa yang menyangka SpongeBob memuji mata hiu itu sangat indah? Ternyata cara tersebut justru membuat hiu itu sangat senang karena telah dipuji oleh SpongeBob. Namun hiu itu di sebelahnya malah marah karena menurutnya mata paling indah adalah mata miliknya. Sehingga karena terjadi pertengkaran yang menyenggol beberapa orang termasuk SpongeBob, beruntungnya saat itu datanglah seekor ikan yang langsung menolong SpongeBob dengan mengeluarkannya dari pertarungan. Dan ternyata ikan itu jenis betina pemilik tempat ini. Jadi ibu bos langsung membawa SpongeBob pergi dari sana. SpongeBob pun sangat senang meski tubuhnya sempat dibanting. SpongeBob telah sampai di dapur yang sangat ekstrim, kompor gas yang besar, spatula yang sudah rusak. SpongeBob mulai ketakutan apalagi ibu bos menceritakan jika dia sudah ada banyak sekali juru masak yang telah tewas dalam sebulan saja. Yang dimana di sini jika SpongeBob tidak segera bekerja di dapur itu dengan baik, maka berikutnya foto dia akan dipajang di dinding bersama dengan foto-foto juru masak lainnya. Bosnya lalu pergi meninggalkan SpongeBob sendirian. Awalnya SpongeBob panik, namun dia sempat menenangkan dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa menjadi koki seperti di restoran Tuan Krabs sembari berangan-angan. Akan tetapi itu semua kacau setelah bosnya memerintahkan SpongeBob untuk segera membuatkan hidangan ekstrim karena takut SpongeBob membuat hidangan itu asal-asalan, sehingga bosnya marah dan membuang makanan tersebut. Di sini ikan kecil itu hanya ingin SpongeBob membuat makanan dengan batu bata yang dilapisi paku. Dalam sekejap setelah diberitahu semuanya, SpongeBob langsung membuat makanan kue yang dilumuri oli serta paku. Ternyata respon ibu bos sangat baik karena penasaran juga dengan rasanya. Saat itu pemilik langsung menyajikan makanan itu kepada salah satu pelanggan. Ternyata masakan SpongeBob sangat disukai oleh orang itu karena rasa batu batanya cukup empuk dimakan. Ditambah lagi dalam sekejap ternyata semua orang langsung memesan makanan baru tersebut. Seketika itu SpongeBob langsung mendapat orderan dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga ia langsung ngebut membuat makanan itu dengan sangat cepat. Dalam sekejap semua pelanggan berhasil mendapatkan roti tersebut, mereka pun sangat menyukainya guys. Tak lama berselang, ketua geng motor yang tak lain adalah Nyonya Puff, dia sangat ditakuti oleh para preman di sana. Bahkan saat masuk ke dalam, dia dengan mudahnya menyingkirkan semua orang dengan pertahanan tubuhnya. Nyonya Puff kemudian duduk dan meminta kepada pelayan untuk segera mengambil gelas, dan ia langsung memakan gelas tersebut perlahan-lahan. Hingga Nyonya Puff sempat mendengar suara tawa dari SpongeBob. Seketika ia langsung panik dan ketakutan, dan ketika ada SpongeBob datang menawarkan pesanan, Nyonya Puff langsung segera pergi berlari dari tempat itu, dan ternyata SpongeBob melihatnya. Salah satu pelanggan di sana datang menghampiri SpongeBob dan menanyakan mengapa Nyonya Puff takut saat melihatnya. Padahal Nyonya Puff orang yang sangat ditakuti di kota itu. Lalu SpongeBob menjawab bahwa mereka adalah guru dan murid di sekolah mengemudi. Tali sepatu SpongeBob terlepas, ia langsung memperbaikinya. Namun makanan tersebut justru meledak saat terkena pelanggan tadi. Kemudian datanglah salah satu pelanggan lagi yang sangat terkesan dengan SpongeBob karena dia sangat tangguh. Untuk itu si bosnya langsung mengajak SpongeBob untuk mengujinya. Apakah dia memang benar-benar sangat tangguh seperti yang dilihat oleh orang-orang. SpongeBob diperlihatkan ada satu orang yang menunggangi banteng untuk menguji ketangguhannya, namun SpongeBob malah salah memahaminya. Dia malah kasihan kepada si banteng itu karena sudah ditunggangi oleh banyak orang, sehingga ia langsung mengangkat banteng itu, namun ia justru malah tak sengaja melempar banteng itu keluar. Lalu latihan berikutnya adalah menonjok samsak beton, yang dimana raksasa itu berhasil membuat beton itu retak-retak. Baru saja dia akan menonjok, tangannya tak sengaja menyenggol kue yang membuat sendok garpu itu loncat ke atas dan mengenai kepala raksasa itu hingga membuatnya kempes, sehingga peserta itu sangat kagum dengan kekuatan SpongeBob. Berikutnya tes mengukur kekuatan rambut dada.
di mana peserta itu berhasil menghancurkan satu batang kayu dengan mudah. Lalu berikutnya giliran SpongeBob, namun dia tak menghancurkan batang itu, melainkan dia mengubahnya menggunakan sisi kasar tubuhnya untuk menciptakan karya seni patung yang indah. Bahkan membuat si peserta itu sangat menyukai patung kayu tersebut. Jadi dengan begitu si bos langsung segera mengumumkan bahwa pria terbesar di tempat ini jatuh kepada SpongeBob. Semua orang langsung bersorak gembira dengan kemampuannya. Lalu dia pun mendapat medali besi yang berukuran besar dan sangat berat. Tak hanya itu saja, karena sekarang SpongeBob sudah menjadi pemimpin tangguh di tempat ini, maka dia juga mendapat hak istimewa untuk melakukan hal apapun semaunya. Tentunya SpongeBob telah memikirkan sesuatu untuk mengubah tempat ini. Satu hari kemudian terlihat ada segerombolan geng motor yang sangat menakutkan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat para pegulat itu, hingga mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Hal itu tentunya membuat si penjaga langsung segera kabur ketakutan saat melihatnya. Sebelum masuk, mereka juga sempat mengitari tempat tersebut dengan para anggota gengnya. Mereka turun dari motor untuk bersenang-senang di tempat terberat itu. Saat mereka masuk ke dalam, mereka pun dibuat sangat terkejut dengan tempat itu, dikarenakan kini semuanya isinya sudah berubah, dan SpongeBob telah mengganti seluruh ruangan itu, serta mengganti kegiatan orang-orang dengan kegiatan yang lebih positif ketimbang harus bergulat. Salah satu anggota gengnya juga berusaha memastikan bahwa tempat ini memang benar-benar tempat yang sering mereka kunjungi dengan melihat salah satu tempat jualan hotdog di sebelahnya. Tentunya dengan perubahan mendadak itu membuat ketua geng itu sangat kesal. Dia ingin berbicara dengan penanggung jawab yang sudah berubah tempat berat ini. SpongeBob berjalan penuh gaya menghadap ketua geng itu. Dia mengatakan bahwa sekarang semua tempat ini dia yang menguasai. Tentunya ketua geng itu tidak percaya dengan apa yang dia lihatnya karena menurutnya dia tidak pantas. Namun sekali lagi SpongeBob langsung membungkam orang tersebut. Dengan kemampuannya sekarang, SpongeBob langsung menunjukkannya, dia langsung bernyanyi. Intinya dalam nyanyian itu semua anggotanya langsung mengikutinya. Mereka selalu melakukan kegiatan positif dengan kasih sayang, tidak ada lagi melakukan pergelutan dengan sesama. Karena itu hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Sekarang kegiatannya hanyalah menyebarkan kasih sayang kepada sesama dan saling peduli. Namun si ketua geng malah mencela kegiatan itu hingga datanglah hiu besar yang memberikan makanan itu kepada si ketua geng. Namun apa boleh buat, responnya jahat. Dia membuang makanan itu hingga membuat si hiu bersedih dan menangis. Salah satu temannya datang membela dan menenangkannya, hingga semua orang yang berada di sana sempat tersulut emosi. Akhirnya membuat mereka semua langsung mengeroyok geng motor itu ramai-ramai. Di luar sana datanglah Tuan Crab yang ingin melihat kabar SpongeBob. Dia mengira kabarnya baik, namun saat masuk ke dalam dia dikagetkan dengan perkelahian semua orang. Si bosnya langsung mengatakan kepada Tuan Crab bahwa minggu ini belum saatnya dia membawa SpongeBob pergi. Meski dengan adanya baku hantam, SpongeBob selalu memberikan kasih sayang kepada anggotanya. Bahkan si bos berkata bahwa dia dan pelanggannya sangat menyukai sosok SpongeBob, sehingga si bos akan menjadikan SpongeBob sebagai karyawan tetap. Namun tentu si Tuan Crab tidak mengizinkannya, sehingga di antara mereka berdua terjadi pergelutan perebutan hak SpongeBob. Lalu SpongeBob langsung memisahkan Tuan Crab dan membawanya pergi dari tempat ini yang pasti akan menyulitkannya. Dia langsung keluar dan disusul oleh si bos yang memerintahkan para pelanggannya agar menangkap Tuan Crab karena SpongeBob telah diculik. Sehingga meski mereka sedang bergelut, namun mereka tetap pergi untuk menolong SpongeBob. Dan di akhir cerita hanya SpongeBob lah fotonya yang dipajang sebagai koki favorit di tempat yang sangat ganas itu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab bersama dengan Squidward yang sedang menghadiri acara ulang tahun Billy, di mana Tuan Crab yang melihat peluang itu langsung membuka cabang restoran agar bisa meraih cuan lebih banyak lagi. Dan ketika ada si bocil, Squidward langsung melemparkan Krabby Patty ke mulut, yang kemudian Tuan Crab langsung menyuruh Squidward untuk segera pergi menjual makanan kepada anak-anak yang sedang bermain. Di sini Squidward pun merasa jijik saat melihat anak itu bagaikan para kuman yang kotor. Squidward yang terpaksa akhirnya segera datang menghampiri salah satu anak tersebut, hingga Squidward dibuat geram tatkala si bocil itu memegang Krabby Patty. Alhasil bocil itu malah menyemburkan cairan berwarna hijau ke wajahnya.
Squidward berteriak histeris ditambah ia harus menghadapi para bocil yang langsung mengambil dagangannya. Di sisi yang lain terlihat si Patrick yang telah menjadi badut penghibur. Namun pada saat anak-anak itu menangis, Patrick langsung ketakutan dan naik ke atas pohon. Tuan Crab yang tahu langsung segera menggoyangkan pohon itu hingga membuat si Patrick terjatuh. Para bocil meminta balon bentuknya binatang, namun justru si Patrick malah ngebuat balon yang tidak berbentuk. Bocil yang memegang balon itu pun akhirnya terbawa terbang. Tuan Crab ikut-ikutan menghibur anak-anak itu. Namun bocil itu sengaja memukul tubuh Tuan Crab hingga membuat uang recehnya berserakan. Tuan Crab sempat marah, namun para bocil mengajak teman-temannya untuk menangkap Tuan Crab, yang tentunya hal itu membuat Tuan Crab ketakutan dan berlari kabur. Kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi, bahkan terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menghibur pun harus menjadi korban. Pasalnya salah satu bocil malah memakai aksesoris serba berbahan tajam, sehingga tubuh SpongeBob pun meledak ketika ia masuk ke dalam wahana yang dibuatnya. Lalu saat mereka berkumpul langsung meminta izin kepada Tuan Crab untuk segera pergi dari tempat ini. Karena semua anak-anak sudah semakin sangat berbahaya tak terkendali. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana. Namun sebelum itu terjadi salah satu perempuan kaya raya, sebut saja miliarder, yang bertanya kepada Tuan Crab apakah mereka orang dari juru masak kelas atas yang telah disewanya, yang tak lain untuk sebuah pesta mewah tersebut. Tuan Crab kemudian yang melihat peluang itu pun langsung berbohong bahwasanya memang mereka adalah juru masaknya. Kemudian SpongeBob langsung mengatakan bukan, akan tetapi Tuan Crab terus memaksanya dengan berbohong. Nyonya itu pun menunjukkan rumah istananya yang begitu besar, kemudian bertanya kemana baju seragamnya. Seketika itu Tuan Crab langsung memiliki sebuah ide dengan menyemprotkan tinta milik Squidward dijadikan seragam. Tuan Crab kemudian meminta pembayaran catering kelas atas kepada nyonya itu, kemudian ia pun langsung segera memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar hingga membuat Tuan Crab sangat senang. SpongeBob yang dasarnya jujur berusaha menyadarkan Tuan Crab jika catering mereka bukanlah catering kelas atas. Namun Tuan Crab dengan cerdas memanfaatkan situasi, yang mana ia mulai memerintahkan mereka bertiga untuk mengurus anak-anak itu kembali. Tentunya mereka pun gak mau karena para bocil itu sangat brutal. Terpaksa mereka pun mengikuti Tuan Crab. Saat mereka semua sudah berada di dalam, Tuan Crab segera memerintahkan SpongeBob untuk mencari menu istimewa yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Setelah SpongeBob pergi, Billy pun datang yang langsung meminta kue ulang tahunnya. Justru akan hal itu Tuan Crab tetap tidak bisa memberikan kue tersebut, malahan ia langsung membuang si bocil itu keluar lewat pintu belakang. Tuan Crab jadi lega sudah tidak ada lagi pengganggu, namun nyatanya si Billy tetap saja datang dan meminta kue ulang tahunnya. Tuan Crab yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu SpongeBob yang sudah berhasil menciptakan menu baru, yaitu Krabby Patty dengan tampilan yang berbeda, di atasnya dicampuri batu permata. Si Patrick kemudian langsung menyajikan makanan tersebut. Tuan Crab pun sempat marah dikarenakan ia telah menggunakan batu permata itu milik orang lain. Tentunya SpongeBob langsung meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah saja. Tuan Crab yang licik kemudian memanfaatkan SpongeBob untuk mengatakan di mana ia telah mengambil batu permata dan perhiasan itu. Tentunya SpongeBob pun langsung menjelaskan di mana ia bisa menemukan permata itu. Tuan Crab kemudian pergi dari sana karena penjelasannya cukup rumit. Dengan makanan yang telah dihidangkan, para bangsawan sangat suka dengan hidangan itu. Pasalnya makanan itu bisa memberikan batu permata pada gigi mereka. Ketika si Patrick mulai mencicipi, ia pun merasa makanan tersebut sangatlah lezat. Saking enaknya si Patrick tidak bisa membiarkan siapapun memakan makanan itu kembali. Di tempat lain terlihat Squidward yang sedang berada di ruang makan, yang mana ketika ia melihat rombongan pemain musik, ia pun sempat melihat trompet klarinetnya di sana. Squidward yang ingin tampil di atas panggung kemudian menculik salah satu pemain musik itu, lalu ia langsung menggantikan posisi.
Namun sayangnya grup musik itu justru malah menghindar, tentunya Squidward yang terlalu pede selalu mendekatinya. Bahkan saking keselnya grup musik itu berlari ke sana kemari. Wait for me. Wait for me. Wait. Tuan Crab masih bingung mencari tempat di mana SpongeBob yang sudah mengambil batu permata, hingga si Billy datang yang langsung mengancam Tuan Crab jika tidak diberi kue ulang tahun, maka ia akan menyalakan semua kembang api yang dibawa. Tuan Crab yang panik langsung mengambil kembang api itu karena sangatlah berbahaya di tempat mewah tersebut. Mendengar nasihat itu, Billy pun sempat merasa bahwa Tuan Crab peduli dengan keselamatannya. Billy yang langsung terharu langsung memeluk Tuan Crab yang langsung meleleh setelah dipeluk olehnya. Namun Tuan Crab segera memasukkan Billy ke suatu tempat dikarenakan Nyonya Mildred telah menegur Tuan Crab karena dalam pelayanan makanan sangatlah buruk. Alhasil Tuan Crab pun langsung segera bergegas pergi untuk menemukan batu permata tersebut. Sedangkan SpongeBob di sisi lain langsung segera pergi menghentikan si Patrick yang sudah kesurupan memangsa makanan para tamu. Ia pun langsung merebutnya hingga terlempar masuk ke dalam klarinet. Squidward yang meniup tak sengaja makanan itu mengenai para tamu, sehingga mereka pun langsung segera mengadakan perang makanan. Nyonya Mildred yang melihatnya merasa pesta ini sangatlah buruk, terjadi kekacauan di mana-mana, yang akhirnya Tuan Crab telah sampai di tempat tujuan. Yang sontak saja ia pun langsung segera masuk ke dalam. Saat itu Tuan Crab melihat kasur yang sangat tinggi terbuat dari air. Hingga ia terkejut saat si Billy mengagetkannya. Tuan Crab pun dipanggil ayah olehnya yang membuat Tuan Crab marah. Ia pun langsung naik ke atas untuk menangkapnya hingga membuat tempat tidur tersebut meledak. Saat berada di ruangan masih saja terjadi kekacauan hingga makanan itu sempat mengenai wajah Nyonya Mildred. Ya, yang kesal akhirnya mulai membalas melemparnya. Tuan Crab lari terbirit-birit saat air mulai membanjiri ruangan itu. Air tersebut mulai menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Yang sontak saja Tuan Crab yang berlari terpleset hingga sumbu petasan itu mengenai lilin di atas. Akhirnya Tuan Crab terbawa terbang oleh petasan roket tersebut. Akibat air yang meluas membuat rumah Nyonya orang kaya itu rusak parah. Tuan Crab mengetahui jika ceknya dibuat selancar oleh Billy. SpongeBob mulai membentuk tubuhnya untuk melindungi Nyonya Mildred dari banjir yang terus mengalir ke seluruh kota. Yang dengan itu kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam yang hening di sebuah pantai yang dikenal dengan nama Golegon, dua ikan tampak sedang bersantai menikmati es krim di tepi laut. Suasana begitu damai dengan angin sepoi-sepoi yang membelah wajah mereka, dan deburan ombak yang terdengar menenangkan. Kedua ikan ini tampak sangat menikmati waktu mereka terjebak dalam kebahagiaan yang sederhana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu dari mereka dengan ceroboh menjatuhkan es krimnya ke dalam air. Dan dengan sekilas mata mereka melihat bayangan besar melintasi di permukaan air. Panik, keduanya menoleh dan segera merasakan ada sesuatu yang mengancam. Dalam sekejap muncul sebuah sosok raksasa dari bawah laut. Seekor ikan buas yang terlihat sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tanpa banyak bicara, kedua ikan itu berlari secepat mungkin, terbirit-birit menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah berhasil sampai ke daratan, namun saat menoleh ke belakang, salah satu dari mereka merasa lega karena selamat, namun ia segera terperangah saat menyadari teman dekatnya telah hilang. Temannya telah disambar oleh monster itu, dan es krim yang mereka nikmati hampir habis tak tersisa. Di pagi hari, pantai itu dipenuhi dengan para petugas polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Ikan yang selamat tampak sangat trauma. Wajahnya pucat dan tubuhnya telah gemetar. Ketika ia melihat petugas medis hanya bisa membawa es krim yang hampir habis, ia langsung histeris, di mana itu adalah es krim yang sebelumnya dimakan temannya. Itu artinya temannya benar-benar telah menghilang. Mungkin dimangsa oleh ikan buas yang ia lihat. Wajah ikan yang selamat memerah karena rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu ikan buas itu muncul di daratan, mulai memangsa ikan-ikan lain yang ada di sekitarnya.
Bubble Bass yang sedang asik makan bahkan tidak bisa menghindar, monster itu bahkan melahap sebagian besar makanan yang dimilikinya. Beberapa anak kecil yang sedang membeli es krim di Goofy Goobers juga menjadi korban raksasa tersebut. Penjual es krim yang awalnya tidak percaya bahwa ada monster ikan di kota mereka, akhirnya mulai meyakini adanya ancaman tersebut. Setelah sebagian besar es krim dan mobil es krimnya lenyap hanya dalam sekejap. Kemudian sejumlah ikan berkumpul di balai kota untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap monster ikan itu. Keberadaan monster yang mengancam keselamatan mereka benar-benar meresahkan warga. Di tengah pertemuan itu, penjual es krim Goofy Goobers mengusulkan agar komunitas mereka menghentikan sementara penjualan es krim demi keselamatan bersama. Namun usulan ini langsung ditolak oleh banyak ikan yang merasa bahwa keputusan itu terlalu ekstrim. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Ketegangan semakin meningkat ketika suara yang berat dan penuh wibawa terdengar di ruangan tersebut. Itu adalah suara dari Raja Es Krim, seorang legenda yang telah lama dikenal di kalangan mereka. Sebelum berbicara, Raja Es Krim sempat kebingungan dan lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya seorang ikan lain mengingatkan bahwa dia adalah Raja Es Krim, sosok yang dikenal berani dan penuh kebijaksanaan. Raja Es Krim yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyerang monster ikan itu. Ia menyarankan untuk menggunakan truk es krim sebagai alat untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Raja Es Krim menunjukkan peta yang telah disiapkannya. Peta itu berisi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian monster ikan. Setelah pertemuan tersebut, rencana pun mulai dijalankan. Raja Es Krim bersama penjual es krim berangkat menggunakan truk es krim untuk memancing monster keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menaburkan es krim di sepanjang jalan untuk menarik perhatian monster, berharap bahwa monster itu akan mengikuti jejak es krim tersebut. Di belakang mereka, Squidina, seorang ikan yang selalu ingin merekam segala hal untuk dijadikan sebagai dokumenter, mengikuti mereka dengan kameranya. Beberapa anak ikan yang melihat mereka pun tertarik untuk mengikuti, dan tanpa sengaja mereka memakan es krim yang telah ditaburkan itu. Namun setelah beberapa saat, mereka langsung merasa kesakitan. Ternyata es krim yang mereka makan bukanlah es krim biasa, melainkan cam, sebuah bahan yang bisa membuat perut mereka mual. Penjual es krim pun merasa jijik dan langsung membuangnya, tetapi Raja Es Krim langsung melarangnya untuk menggunakan es krim lainnya. Karena semua es krim yang ada di truk itu adalah miliknya untuk diet. Mereka berdebat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Tanpa disengaja sebuah kaleng es krim terjatuh ke jalan. Dan beberapa detik kemudian monster ikan itu muncul dan langsung memakannya. Monster itu mengejar truk es krim yang sangat cepat. Raja Es Krim dan penjual es krim pun sangat panik, berusaha menghindar dengan kecepatan tinggi, namun percuma saja monster itu berhasil menyalip mereka dan menabrak truk. Truk es krim itu hancur berantakan dan Raja Es Krim merasa sangat kesal dengan hal itu. Namun Raja Es Krim tidak kehabisan akal, ia memutuskan untuk menggunakan perahu yang lebih besar, lengkap dengan senjata penghancur. Setelah kejadian itu, Raja Es Krim muncul dengan perahu besar yang tampak sangat gagah dan kuat. Squidina tetap merekam setiap momen untuk dokumentasi. Mereka siap melanjutkan misi mereka. Dengan perahu besar itu, Raja Es Krim meluncurkan es krim besar menggunakan corong es krim yang lebih besar lagi. Es krim itu dilemparkan untuk memancing monster keluar, dan benar saja monster itu muncul dari tempat persembunyiannya menuju perahu besar mereka. Namun perahu itu sangat cepat dan saking kuatnya, Squidina terjatuh dari perahu dan secara tidak sengaja jatuh tepat di atas es krim yang mereka lemparkan. Ini membuat monster itu semakin tertarik dan ia mulai mendekati daratan. Squidina akhirnya menyadari bahwa monster itu adalah Patrick, saudaranya yang telah lama menghilang. Raja Es Krim yang marah mencoba menyerang, tetapi Squidina menghentikannya. Ia mengungkapkan bahwa Patrick adalah saudaranya dan hal ini membuat Raja Es Krim semakin murka. Namun Squidina memiliki ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai. Ia mengusulkan agar mereka melakukan lomba makan es krim. Jika Patrick kalah, ia harus mengembalikan semua es krim yang telah dicurinya. Lomba pun dimulai. Patrick berusaha keras untuk memakan sebanyak mungkin. Karena jika ia kalah, ia harus mengganti semua kerugian es krim yang telah diambilnya.
Sementara itu, Raja Es Krim juga berusaha keras untuk memenangkan lomba agar ia bisa mendapatkan es krim yang dicuri oleh Patrick. Mereka terus makan tanpa henti meskipun perut mereka sudah terasa sangat kenyang, namun mereka berdua tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sudah tak mampu melanjutkan lomba itu lagi, Patrick pun kalah dan dengan berat hati, ia harus mengganti es krim yang telah dicurinya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Patrick mengikuti keputusan Raja Es Krim dengan perasaan kesal namun juga sedikit lega. Patrick pun setuju untuk bergabung dengan Squidina dan Raja Es Krim dalam usaha mereka. Mereka bertiga pun berjualan es krim bersama-sama dan cara ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan. Yang kemudian film pun berakhir guys.